Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami', dan kita masuk pada hadis ke-15. Kita baca hadisnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima yarwi an rabbih. Qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an Al-Ghifari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rabbnya. Artinya hadis ini hadis qudsi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku sendiri, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian. Oleh karenanya janganlah kalian saling melakukan kezaliman. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini sangat pas sekali untuk dibahas, karena kita berada di bulan Hurum, yang sering saya jelaskan bahwa bulan Hurum itu terdiri dari 4 bulan. Pertama Dzulqa'dah, yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Kemudian yang kedua Dzulhijjah, yang kita akan songsong. Kemudian Muharram, dan yang satu terpisah Rajab. Lah di antara hal yang harus dijauhi di bulan-bulan hurum ini, terutama di bulan Dzulqa'dah sekarang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taubah 36, minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, dan itulah merupakan ketetapan dalam agama. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Qatadah Ibn Di'amah rahimahullahu ta'ala bahwa orang yang melakukan kezaliman di bulan-bulan hurum, terutama sekarang ini bulan Dzulqa'dah, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merobek dan mencemari bulan yang telah Allah muliakan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Makanya pembahasan ini sangat pas sekali. Kita diingatkan
dari sekarang sampai 2 bulan ke depan, Zulhijjah dan Muharram, jauhi perkara ini. Karena mendekatinya bisa melipatkan dosa kita tanpa sadar. Di sini Nabi SAW meriwayatkan sebuah hadis, dan hadis ini adalah hadis qudsi. Di mana hadis qudsi itu berbeda dengan hadis biasa. Kalau hadis biasa sifatnya ada perantara, tapi kalau hadis qudsi ini tidak ada perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa perantara Jibril. Langsung Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku." Kita semua terpanggil dengan seruan ini karena kita semua hamba Allah. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman ini kepada diriku sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha adil dalam setiap keputusannya. Sehingga tidak boleh ada kezaliman. Dan Allah suka dengan yang berbuat adil. Allah sendiri zat yang maha adil dan suka dengan keadilan. Makanya dia katakan, aku haramkan kezaliman kepada diriku, karena zalim itu lawan daripada adil. Yang satu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu zalim. Yang satu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, tidak suka dengan kezaliman, maka kezaliman juga terlarang bagi hamba-hambanya. Makanya dia mengatakan, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Maka kujadikan kezaliman itu di antara kalian haram hukumnya, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kezaliman ini sangat bahaya? Karena ada pengaruhnya. Pertama, orang yang berlaku zalim, hakikatnya dia telah menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-Maidah ayat 51. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan berikan hidayah kepada siapa? Orang-orang zalim. Sementara hidayah itu penyelamat kita, dunia kita dan akhirat kita. Maka orang yang melakukan kezaliman dijauhkan dari hidayah. Yang kedua, orang zalim itu tidak akan beruntung selamanya. Tidak akan selamat selamanya. Tidak akan sukses selamanya. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-An'am 21, innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu selamanya tidak akan beruntung. Pasti ada saja sialnya, ada saja karmanya. Tidak akan tenang hidupnya. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan kezaliman itu mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 52. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'nah wa lahum su'ud dar.
pada hari di mana orang-orang zalim itu tidak akan bermanfaat uzur-uzur mereka, alasan-alasan mereka di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan bagi mereka orang-orang zalim itu laknat dari Allah dan tempat yang paling buruk. Ini yang ketiga. Orang zalim mengundang laknat Allah. Kemudian yang keempat, dia pasti akan terkena doa orang-orang yang dizaliminya. Baik orang-orang yang dizaliminya mukmin ataupun kafir, baik ataupun fasik. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan berdiri di samping orang-orang yang dizalimi. Bukan karena kekafiran atau kefasikannya, tapi karena Allah suka dengan keadilan dan tidak suka dengan kezaliman. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu saat hendak diutus untuk berdakwah di negeri Yaman. Saat itu negeri Yaman belum ada orang Islam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Fattaqi da'watal madlum." Mu'adz, hati-hati dengan doa orang-orang yang kau zalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara orang yang dizalimi ketika berdoa dengan Allah itu tidak ada tabir penghalang, langsung melesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa orang-orang yang dizalimi itu mustajab, pasti dikabulkan. Ini yang kelima. Yang keenam, kezaliman itu yang kelima ya. Yang kelima, kezaliman itu akan mengangkat keamanan atau kenyamanan di tengah-tengah manusia. Betapa banyak orang-orang yang ketakutan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Tetangga yang jahat, preman yang suka malak gitu ya. Orang-orang yang zalim ini akan mengangkat rasa aman dan tentram. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan juga petunjuk. Artinya, orang yang suka mencampur adukan zalim dan iman, tercabut aman, tercabut hidayah. Nah, ini juga di antara dampak buruknya. Kemudian yang keenam, bahwa kezaliman itu sebab munculnya berbagai macam bala dan musibah. Karena tidaklah sebuah musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala entah dalam bentuk ujian atau azab, itu karena dilakukan oleh orang-orang yang zalim yang mengundangnya. Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 102, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid." Begitulah kalau Allah hancurkan negeri-negeri, karena di dalam negeri itu manusia-manusianya zalim. Dan Allah kalau mengadab, maka dengan azab yang sangat pedih lagi, bersangatan pedihnya. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang melakukan kezaliman dengan ancaman neraka. Sebagaimana hadis yang sudah bahas pada minggu yang lalu, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lalu itu, innallaha ataupun inna rijalan
yakhuduna inna rijalan yakhuduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengambil harta manusia, sesungguhnya ada sekelompok manusia yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, dengan cara zalim maksudnya, maka neraka pantas untuk mereka pada hari kiamat. Lihat bagaimana dampak kezaliman luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dampak kezaliman yang berikutnya adalah bisa kita simpulkan. Jadi dampak kezaliman itu kan ada dua macam. Kalau tadi yang saya sebutkan tadi itu globalnya dibagi dua. Ada dampak dunia, ada dampak akhirat. Dampak dunia ya seperti tadi, hilangnya hidayah, hilangnya keamanan, kenyamanan manusia, kemudian mengandung laknat, kemudian juga tidak akan diberuntungkan selamanya, mengandung dan mengundang bala dan azab Allah. Lah di akhirat juga ada. Pertama, orang yang meninggal dalam kondisi zalim, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Yang kedua, kebaikan-kebaikan yang selama ini dia kumpulkan di dunia akan sia-sia, karena dia akan dituntut oleh orang-orang yang pernah dizaliminya. Sebagaimana hadis yang ma'ruf tentang hadis orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang membawa kebaikan di satu sisi, tapi di sisi lain membawa kezaliman pada hari kiamat. Kalau sudah terjadi kisos pada hari kiamat, itulah alamat kebangkrutan dia. Karena boleh jadi bukan hanya sekedar pahala yang akan diberikan kepada orang, tetapi dosa orang ditanggungkan kepadanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian bahayanya akibat zalim ini. Ini baru cerita zalim yang bersifat kezaliman sesama manusia. Karena zalim itu kan ada yang paling tinggi tingkatannya, yang tidak akan pernah terampuni dosanya. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang jelas bahwa kesyirikan itu jelas sekali dosa yang tidak mungkin terampuni. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini terhindar dari kezaliman ini? Ada enggak hal-hal yang bisa membantu kita supaya kita bisa terhindar dari kezaliman? Sebelum saya menjelaskan tentang perkara ini, kita akan jelaskan tentang bentuk-bentuk kezaliman dulu.
zalim itu terbagi menjadi tiga. Pertama, zalim seorang hamba kepada dirinya. Dengan cara apa? Menjerumuskan badan dia dari kepala sampai kaki kepada kehancuran dunia dan akhirat. Dengan melaksanakan apa yang Allah haramkan dan meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Itulah yang disebut dengan zalim hamba kepada dirinya, menjerumuskan diri kepada kerugian dunia dan akhirat dengan cara meninggalkan yang wajib dan terjerumus kepada yang haram. Dan itu banyak contohnya, seperti kekufuran kepada Allah, kemudian juga berpaling dari Al-Quran, kitab Allah, ataupun menyia-nyiakan yang wajib dan masuk kepada yang mungkar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kezaliman hamba kepada hamba yang lainnya. Kezaliman hamba kepada hamba yang lainnya, yang tadi saya sebut dengan hadis muflis tadi. Dan yang terakhir yang paling berat adalah kezaliman yang tidak pernah terampuni. Maksudnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara tiga gambaran. Zalim itu tidak mungkin lepas dari tiga perkara. Imma zalim kepada diri sendiri, imma zalim kepada orang, atau zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini dijelaskan di dalam syarahnya, setelah kemudian menjelaskan tentang bentuk-bentuk kezaliman, bahwa kezaliman itu ada tiga macam. Lah umumnya kalau disebut kalimat zalim di masyarakat itu bicara soal kezaliman kepada manusia. Umumnya kalau bicara si anu zalim, janganlah kau berbuat zalim, itu biasanya kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Dan ini juga bahaya, karena orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain, maka akan sulit seseorang itu diterima taubatnya sampai betul-betul dia mendapatkan keridhaan orang-orang yang dizaliminya, walaupun dia mungkin sujud 1000 kali sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang dizaliminya itu tidak mengikhlaskannya, tidak redha dengan perbuatannya, maka Allah akan gantung taubat kita kepada Allah. Dan kelak pada hari kiamat, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang pernah dizaliminya di dunia. Disitulah terjadi barter pahala dan dosa, sehingga kemudian seseorang menjadi bangkrut di hadapan Allah, maksudnya bangkrut pahala, dan itu akan mencelakakan dia kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari kezaliman ini? Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perbuatan zalim. Meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan zalim. Karena yang membolak-balikan hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini enggak ada niat untuk berbuat jahat, tiba-tiba terbesit saja ingin melakukannya. Itulah hati kita.
kadang putih, kadang hitam, mudah berubah-ubah. Maka supaya hati kita ini tetap istiqamah, tidak terjerumus kepada kezaliman, minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana caranya supaya kita meninggalkan kezaliman. Lihat akibat orang-orang yang pernah diazab karena kezaliman. Lihat mereka, orang-orang yang pernah diazab oleh Allah tentang kezaliman. Lihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan karena dia banyak melakukan kezaliman, membunuh anak laki-laki yang jumlahnya entah berapa, hanya karena takut menggoyang kekuasaannya. Lihat Namrud, lihat Qarun, kemudian lihat kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Sodom dan kaum-kaum yang lainnya. Sebelum kedatangan Islam, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman. Maka jangan sampai kemudian kita pun mendapatkan imbas azab dari kezaliman-kezaliman itu. Maka supaya kita terhindar dari kezaliman, coba terpikir akibat yang akan ditanggung setelah dia melakukan kezaliman itu. Ini di dunia. Kemudian bagaimana pula di akhirat? Ingat hadis tadi, hadis tentang muflis tadi. Nanti kalau saya berbuat zalim, saya akan dituntut pada hari kiamat, bangkrutlah saya, dosa orang pula saya pikul, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, caranya supaya kita dijauhkan dari kezaliman, senantiasa berzikir dan istighfar. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim." Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisha ataupun mereka menzalimi diri mereka, apa kata Allah? Mereka langsung berzikir mengingat Allah dan langsung beristighfar. Jadi yang ketiga, kalau kita ini melakukan sebuah kezaliman, supaya tidak terulang lagi, langsung ingat Allah. Kemudian beristighfar kepada Allah, supaya kita betul-betul dijauhkan daripada kezaliman. Kemudian yang keempat, menahan diri. Menahan diri, sabar untuk tidak berlaku zalim. Menahan diri untuk sabar tidak melakukan kezaliman. Karena di antara tingkatan-tingkatan sabar itu salah satunya adalah sabar ketika tidak melaksanakan maksiat. Jangan tergiur orang yang sedang melaksanakan maksiat, kita pun ingin ikut melaksanakannya. Jadi kita harus menjaga diri supaya tidak melakukan kezaliman dengan cara tanamkan kesabaran. Kemudian juga tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah tentang 91 orang yang membunuh 99 jiwa di zaman Bani Israel. Yang dibunuh bukan 1 jiwa, 99. Kalau kita punya tetangga bunuh 5 orang saja kita katakan sadis. Ini yang dibunuh 99 orang dengan kezaliman dia. Tapi dia tidak putus asa untuk bertobat. Akhirnya dia tanya ke sana, tanya kemari, akhirnya dapatlah dia seorang alim yang bisa menunjukkan untuk tobat dia, agar dia
masuk ke sebuah perkampungan di mana orang-orang kampung itu dipenuhi orang-orang saleh. Jadi orang alim ini mengarahkan orang yang zalim yang hendak bertobat ini ke lingkungan yang baik. Dari sini juga solusi bahwa lingkungan yang baik itu bisa menjauhkan dari kezaliman. Akhirnya kemudian anak muda ini berangkat ke kampung yang banyak orang soleh, tapi di tengah jalan dia meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memasukkan dia ke dalam sorga. Kenapa? Karena dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia terus mencari taubat, jangan putus asa. Terus menerus gitu ya. Meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan fenomena zalim ini itu luar biasa di masyarakat. Karena mencakup semua aspek kehidupan manusia. Di dalam rumah umpamanya, zalimnya seorang istri kepada suami atau suami kepada istri. Zalimnya orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua. Zalimnya seorang bos kepada pembantunya atau sebaliknya. Ataupun zalimnya sesama kerabat dalam keluarga. Saudara dengan saudaranya, keponakan dengan pamannya, sepupu dengan sepupunya. Ini bisa kita saksikan, bahkan bisa kita rasakan. Bahkan boleh jadi kita pula pelaku zalimnya. Artinya kezaliman ini akan senantiasa ada. Seperti zalimnya suami kepada istri tidak menafkahi. Zalimnya suami kepada istri tidak mengajari. Atau zalim secara fisik, memukul, menendang, atau boleh jadi sampai membunuh. Atau zalimnya istri kepada suami, tidak mau melayani haknya. Atau mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat lancang, kalimat-kalimat merendahkan di hadapan suaminya. Atau menyebarkan keburukan suaminya, itu zalim. Atau anak kepada orang tua durhaka, melawan orang tuanya, bahkan tak segan-segan menyakiti orang tuanya kalau tidak dipenuhi keinginannya. Atau sebaliknya, orang tua yang berbuat zalim kepada anaknya, tidak mendidiknya, menelantarkannya, bahkan terkadang menjualnya, na'udzubillah. Atau zalim bos kepada pembantunya dalam rumah. Dia membebankan pekerjaan yang di luar kontraknya. Kemudian menggaji tidak sepadan dengan pekerjaannya. Atau menambah waktu-waktunya tanpa dibayar. Atau terkadang menyakiti dengan cara memukul dan menyiksanya. Atau sebaliknya, pembantu dengan bosnya tidak bekerja dengan cara baik, mengkorupsi waktu gitu ya. Kadang-kadang maling dalam rumah bosnya dan begitu seterusnya. Dan banyak lagi, itu di lingkungan tuh. Ya, di lingkungan keluarga itu sudah macam-macam kezaliman itu. Kemudian keluar sedikit ke tetangga. Betapa banyak kemudian tetangga tersakiti gara-gara perbuatan zalim tetangganya yang lain. Sehingga kehidupannya tidak pernah merasa aman, merasa tentram, malas keluar rumah, bahkan sebagian mereka ingin pindah rumah karena diganggu. Terkadang sampai kemudian berselingkuh dengan tetangganya, atau mengambil barang dari tetangganya dengan cara mencuri dan begitu seterusnya. Nah, ini terjadi di lingkungan masyarakat, atau mungkin di halayak masyarakat. Di halayak masyarakat yang sekarang subhanallah kezaliman itu di mana-mana. Tidak dilakukan orang tua, anak muda, remaja pun sudah mulai ikut-ikutan di dalamnya. Terbentuknya geng-geng motor gitu ya, yang mencopet ataupun merompak di jalan-jalan dengan senjata-senjata, menakut-nakuti orang. Nah, ini zalim. Atau mungkin dalam
tingkat yang lebih luas lagi, umpamanya tingkat pemerintah, mulai dari tingkat RT sampai presiden, mereka menzalimi rakyatnya, atau mungkin rakyat menzalimi pemimpinnya. Jadi kezaliman ini kemana-mana. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, aku telah haramkan kezaliman ini kepada diriku, dan aku jadikan kezaliman ini juga haram bagi kalian, maka jangan pernah kalian melakukan kezaliman. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ada sebuah hadis yang mengerikan bagi kita dengar, di mana tidak ada dosa yang azabnya disegerakan di dunia sebelum akhirat. Jadi di akhirat tetap diazab, tapi di dunia sudah disegerakan azabnya. Siapa mereka? Para pelaku zalim. Nabi SAW mengatakan, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa uququl walidain. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat. Kata Nabi SAW, apa itu? Kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Makanya karena dosa ini bukan dosa sembarang, tapi kezaliman ini bukan maksiat sembarangan yang mengundang azab dunia sebelum akhirat. Nabi SAW mengajarkan untuk senantiasa dibaca dalam solatnya. Kata Nabi SAW, Qul ya Aba Bakrin, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan di sisimu, dan sayangilah aku, karena Engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lihat, sampai Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar untuk dibaca pada setiap salat, agar kita dihindarkan dari kezaliman. Karena kezaliman ini tidak mungkin terhindar dari diri kita. Boleh jadi kaitannya zalim kita kepada Allah, boleh jadi kaitannya zalim kita kepada diri kita, boleh jadi kaitannya kezaliman kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Setiap hari kita melakukan kezaliman. Bohong kalau kita tidak pernah melakukan kezaliman. Dari 3 bentuk kezaliman itu, paling tidak kita menzalimi diri kita sendiri. Dengan boleh jadi mungkin memandangkan mata ke yang haram, mendengarkan telinga ke yang haram, mengucapkan lisan dengan kata-kata haram, atau mungkin terpikir untuk melakukan kemungkaran, atau boleh jadi melangkahkan kaki dan anggota badan ke tempat-tempat haram, ke tempat ghibah, ke tempat namimah, atau mungkin ke tempat-tempat maksiat di luar sana. Jadi tidak mungkin setiap hari manusia tidak melakukan kezaliman. Kita ini setiap hari melakukan kezaliman. Makanya kemudian Abu Bakar minta diajarkan doa untuk dibaca dalam solatnya. Maka Rasul mengajarkan doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ini terlampau banyak zalim, tolonglah ampuni dosaku. Ini Abu Bakar, sekelas Abu Bakar, Bu ya. Sekelas Abu Bakar, dia terus membaca doa ini dalam solatnya, takut terjerumus kepada kezaliman. Siapa kita dengan Abu Bakar? Harusnya kita lebih lagi meminta kepada Allah agar jangan melakukan kezaliman. Makanya para sahabat itu adalah manusia yang sangat mencintai kebaikan, sehingga kalau berjumpa dengan Nabi SAW, pasti mereka akan bertanya soal amalan yang bisa memasukkan ke sorga, soal amalan yang bisa masukkan ke neraka. Kenapa para sahabat itu selalu datang kepada Rasul bertanya soal itu? Ya Rasul,
tunjukkan kepadaku amalan yang paling afdal, amalan yang paling dicintai, amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah, amalan yang bisa masukkan aku ke sorga, amalan yang bisa menjauhkan aku dari neraka. Kenapa? Kenapa itu terus pertanyaan para sahabat kepada Rasul? Menunjukkan bahwa sahabat itu takut kalau-kalau dalam kehidupannya dipenuhi dengan keburukan, dengan kezaliman. Makanya mereka ingin hidup dengan cara yang baik, dengan cara menjauhkan diri dari kezaliman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita soal kezaliman ini. Bahwa kezaliman ini akan membuat gelap bagi kita pada hari kiamat. Maka ingat itu bahwa kezaliman ini akan menjadi kegelapan bagi kita pada hari kiamat. Kata Rasul, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Di dunia saja sudah gelap, Bu. Di akhirat makin gelap. Ya. Karena kezaliman itu pasti akan ada balasannya. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Ingat, jangan kau kira Allah itu lalai. Jangan kau kira Allah itu lalai terhadap apa yang dibuat orang-orang zalim itu. Allah tidak tidur. Allah tidak lalai. Allah akan memantau orang-orang yang melakukan kezaliman dan mereka akan merasakan akibatnya. Wallahu alam, ini diantara sedikit syarahan dari hadis ke-15. Baik, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerai. Waktu nikah secara resmi apa siri? Resmi. Pertanyaannya apa? Sakit hati karena ketahuan suami selingkuh. Oh. Tapi masih hidup satu rumah sampai sekarang. Sakitnya sedalam apa itu ya? Iya, sedalam lapisan bumi. Baik, saya paham. Ya. Begini ya, bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan ke temannya yang bertanya. Namanya biduk rumah tangga itu selalu ada ujian. Sering saya katakan,
tidak ada rumah tangga yang harmonis selamanya kecuali di film atau di sinetron. Karena ada sutradaranya, Bu. Kalau dalam kehidupan nyata, siapapun, jangankan kita sekelas Nabi, ada masalah dalam rumah tangganya. Sekelas sahabat, ada masalah dalam rumah tangganya. Ali bertengkar dengan Fatimah. Rasul bertengkar dengan istri-istrinya. Tetapi Rasul bertengkar dengan istri-istrinya tentu menjadi syariat. Sebab kalau Rasul tidak pernah bertengkar dengan istrinya, macam mana mengambil solusinya nantinya? Berarti kita mengambil solusi Nabi ketika meredamkan pertengkaran itu. Karena dia juga manusia sama dengan kita. Adapun perlakuan istri kepada suami seperti itu, bahwa istri tidak mau memasakkan, tidak mau melayani, tidak mau, istrinya udah kayak orang lain tapi hidup satu rumah, maka tidak boleh. Istri tidak boleh berlaku seperti itu karena dia tidak mau islah. Sebentar, Bu, ya. Kita jawab pelan-pelan, ya. Jadi ketika istri itu tidak mau melayan seperti yang ibu ceritakan, hakikatnya dia tidak mau islah. Islah itu tidak mau baikan. Kalau memang dia sudah tidak suka dengan suaminya, kan ada cara yang disebut dengan gugat cerai, khulu dalam Islam itu. Tetapi kalau memang mau bertahan dengan suaminya, berikan syarat. Si istri ini harus memberikan syarat. Bang, baik saya akan terima jadi istri abang, tapi syaratnya karena abang ini sudah berselingkuh dari saya. Iya, paham. Ya, ini saya contohkan, ini syaratnya. Nanti kan bisa dibalik itu. Syarat itu bisa dibalik kan gitu ya. Jadi umpamanya saya kan serikan contoh. Jadi kalau seandainya si ini sudah selingkuh atau mungkin sebaliknya dan ingin mempertahankan rumah tangganya, kasih syarat. Baik saya akan tetap menjadi istri abang, tapi setiap bulan kirim ke rekening saya 10 juta. Umpamanya selama setahun. Deal or no deal? Deal, selesai, ya kan? Oh, enggak mau cara gitu. Cara apa islahnya? Kasih syarat. Jangan menggantung seseorang dalam rumah, walaupun itu kesalahannya. Ini kan saya menjawab dari pihak istri ya, bukan dari pihak suami. Nanti dari pihak suami ya tentu lain lagi jawabannya. Ya. Jadi kalau kaca itu pecah nggak bisa ditempel. Ya tetap saja namanya hidup satu rumah. Dia tidak boleh mengabaikan hak dia kepada suaminya. Hak dia kepada suaminya. Dalam Islam itu ada hukum mula'anah namanya. Mula'anah itu saling melaknatkan, tapi kan tidak boleh karena konsekuensinya boleh dalam Islam, tapi konsekuensinya berat. Dia tidak boleh lagi serumah sampai kiamat, tidak bisa rujuk. Kalau sudah sampai mula'anah kan, ya, saling melaknat tadi. Tetapi solusinya adalah, maka kalau memang suami menuduh istrinya berzina dan dia tidak melakukannya, kenapa dia sakit hati? Kan dia tidak melakukannya. Tinggal bersumpah saja. Wallahi bang, saya tidak selingkuh. Abang yang menuduh selingkuh, mana buktinya? Kan begitu ya, dalam Islam kan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Bukti itu dibuktikan oleh para penuduh, sementara sumpah itu cukup bagi yang dituduh. Istri yang dituduh berzina, kalau memang dia tidak melakukannya, langsung saja wallahi demi Allah, saya tidak berzina. Abang yang nuduh saya, mana buktinya? Kalau tidak ada buktinya ya sudahlah. Apalagi itulah kadang-kadang kalau rumah tangga berjauhan, yang satu di timur, yang satu di barat, setan itu saling menghasut sana, menghasut sini. Ataupun mungkin boleh jadi, saya enggak menceritakan kawan ibu, mungkin yang lain, ya, karena umum di Kota Batam ini, yang istrinya orang Batam, nanti suaminya orang Singapura kan itu.
Karena mungkin lama gitu ya, nggak turun ke Batam. Entah yang di sana selingkuh, entah yang di sini selingkuh. Saling menyelingkuhi kadang-kadang. Yang lebih parahnya kadang-kadang, kalau di Batam ini yang saya saksikan itu, kadang-kadang dia sudah punya suami, nikah lagi sama orang Singapura tuh. Hanya untuk melorotin apa itu? Bukan celana, Bu, melorotin harta dia dan begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya singkat saja, bagi kawan ibu itu kalau memang dia sakit hati, jujur tanya sama kawannya, masih mau sama dia atau tidak? Masih mau sama suaminya atau tidak? Itu dulu pertanyaan dijawab. Ya. Kalau sudah tidak mau, selesai, gugat cerai. Ya. Yang belum selesai itu kalau dia masih mau mempertahankan, buktikan kalau dia tidak selingkuh. Buktikan kalau dia tidak selingkuh kan. Kalau seandainya dia marah-marah, berarti kan orang makin curiga, jangan-jangan dia kan gitu. Tapi buktikan dia tidak selingkuh, makin dekat dengan suaminya, makin melayani suaminya, nanti pikiran-pikiran itu hilang tuh. Ya, jadi tanya betul-betul mau balikan atau enggak, gitu saja sebenarnya. Kalau mau balikan ya baik dulu, perbaiki suaminya, ya masak lagi, yang layan lagi, ya begitu seterusnya kan. Harus seperti itu. Nanti boleh jadi dengan cara seperti itu Allah lembutkan hati suaminya. Berdoa kepada Allah. Kalau ini dihadapi dengan cara orang awam, ini kan sikap orang awam yang seperti ini, Bu ya. Apa sikap orang awam itu? Membalas keburukan dengan keburukan, Bu. Membalas keburukan dengan keburukan. Yang seperti ini namanya rumah tangga barter, Bu. Suami buruk sama saya, tapi saya tidak akan buruk sama dia. Nggak apa-apa suami jahat dengan saya tidak akan jahat sama dia. Nggak apa-apa suami saya mengatakan aku apapun terserah, saya kan tidak akan mengatakan apapun. Kenapa? Karena ini bukan rumah tangga barter. Yang kalau kau datang dengan perasaan sakit, aku pun datang kepadamu dengan perasaan yang sama. Jadi tetap berbakti kepada suami. Ingat, ini perintah Allah, Bu ya. Jadi bilang sama kawannya, anti ini masak untuk suami bukan karena suami, tapi Allah yang perintahkan. Anti ini melayani di kasur suami bukan karena suami, tapi Allah yang perintahkan. Urusan suami nyinggung saya, urusan suami jahat sama saya, itu ada sendiri urusan dia dengan Allah. Tetapi urusan saya masakin dia, saya kasih minum dia, saya kasih tidur dengan dia dan begitu seterusnya, ini semua perintah Allah dalam rumah tangga. Itulah tujuan orang islah tuh. Tapi kalau memang sudah tidak mau lagi, ya tidak perlu didamaikan. Ngapain pula kan, orangnya udah nggak cinta. Tapi kalau masih cinta, masih mengharap, ya sebaiknya jangan berlarut-larut. Kenapa? Kalau berlarut-larut nanti kepalanya dipenuhi dengan Panadol, Bu. Pusing terus kan, minum obat terus, lama-lama kolesterolnya naik, darah tingginya naik kan, itu ya penyakit naik tuh. Jadi fisiknya rusak, ibadahnya rusak karena kepikiran, belum lagi curhat ke kawan-kawannya, akhirnya jadi jelek rumah tangganya. Kemana-mana tuh dosanya nanti ya. Jadi sebaiknya ya selesaikan secara rumah tangga. Wallahu a'lam. Ya kalau tidak melaksanakan kewajiban, kecuali ibu tidak masak, nggak apa-apa. Kalau suami nggak ngasih uang, kenapa kau tak masak? Uangnya mana, Bang? Itu nggak masalah. Ya. Kecuali kalau tadi umpamanya terbukti. Kalau terbukti seandainya betul-betul selingkuh, siapa yang salah? Oke, ini nggak terbukti, dia hanya nuduh-nuduh saja. Berarti kan suami itu cemburu yang berlebihan sebenarnya kan. Dia itu sayang, tapi cemburu yang berlebihan akhirnya nuduh. Kalau memang laki-laki itu sifatnya gini, Bu. Laki-laki kalau nggak suka dengan perempuan, umpamanya istrinya selingkuh, nggak ada tawar menawar bagi laki-laki, biasanya langsung ditinggalkan dia, langsung diceraikan, Bu.
Umumnya laki-laki itu kalau tidak suka maka dia tidak suka. Dia akan meninggalkannya. Kalaupun dia bertahan di rumah itu bukan karena istrinya, boleh jadi karena anak-anaknya. Boleh jadi karena kasihan, bukan karena cinta. Tapi ketika kemudian suami bersikap seperti masih mau satu rumah dengan dia, masih mau ngasih uang sama dia, itu masih ada cintanya berarti di situ. Cuman kesalahannya kenapa dia nuduh? Nah, gitu saja. Maka yang diselesaikan itu tuduhannya itu, buktikan tuduhannya. Adapun yang lain-lain jangan berakibat dampak ke yang lain. Itu dosa, apalagi sampai 3 tahun ya. Ya, kita tidak ini satu sisi belum membahas suaminya. Nanti kalau seandainya suami yang tanya, saya habisin juga kan gitu. Karena ini kan di pihak istri yang bertanya. Wallahu a'lam. Iya wa iya. Sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika.